Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4B Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan hasil laporan dari perancangan bangun sistem informasi penjualan berbasis web pada CV Catering Berkah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bonita Febrianti Waluyan Wijaya, NPM 19106311709169 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Satrio dengan NPM 191063117071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syaftriani dengan NPM 19106311709163. Nama saya Asep Rudi dengan NPM 19106311701665. Baik, kita langsung saja ke presentasinya. Di sini ada konten dari presentasi yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil analisa, yang kelima ada perancangan sistem, dan yang terakhir ada demo program. Baik, untuk penjelasan yang pertama di sini ada penjelasan dari CV Catering Berkah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada CV Catering Berkah, merupakan sebuah bidang bisnis yang merintis sebuah usaha di bidang kuliner. Kami menawarkan pesanan untuk berbagai cara seperti acara ulang tahun, syukuran, pernikahan, dan masih banyak yang lainnya. Tak hanya itu, catering ini juga menawarkan pesanan paketan atau pesanan satuan yang bisa diantar atau delivery order atau dibawa pulang take away. Jadi pada intinya penjualan makanan dan minuman pada catering memanfaatkan media telepon, website, internet, dan dalam proses pengemasannya. Kemudian ada latar belakang bisnis. Latar belakang bisnis merupakan salah satu bidang usaha yang paling diminati para pelaku usaha. Mengingat kebutuhan konsumen akan bidang makanan yang tidak ada hentinya, maka semakin banyak konsumen sudah dipastikan meningkatkan penghasilan para pengusaha yang menekuni bidang ini. Beberapa tahun kebelakangan bisa dilihat banyak sekali makanan yang viral atau secara besar yang membutuhkan sajian makanan atau minuman dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat dari hal tersebut, maka sangat besar pelaku usaha terjun di bisnis kuliner ini. Yang menjadikan bidang ini sangat kompetitif, membuat pengusaha berpikir ekstra untuk mendapatkan para konsumennya, yang dimana mengingat fakta di lapangan bahwa semakin canggihnya teknologi perkembangan saat ini, menjadikan para pengusaha bisnis kuliner memanfaatkan media melalui website atau proses untuk order pesanannya. Kemudian ada tujuan dari aplikasi tersebut dari apa yang tertulis dari latar belakang tersendiri. Oleh karena itu, CV Catering Berkah bermaksud untuk dalam upaya meningkatkan proses pemesanan. Dalam hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing terhadap para kompetitor di zaman yang serba canggih, ini khususnya pada bidang kuliner. Dengan melakukan cara tersebut dapat memiliki dampak positif dari pengguna pengaplikasian web, diantaranya yaitu catering ini akan jauh lebih terkenal. Baik, untuk selanjutnya saya Bonita Febrianti Waluyan Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada materi kali ini, yaitu ada metode penelitian. Pada laporan kami, di sini kita menggunakan metode penelitian analisa kebutuhan. Pada analisa kebutuhan ini, kami menganalisis kebutuhan software berdasarkan permasalahan yang ada pada CV Catering Berkah. Selanjutnya yaitu mengenai proses order pesanan hingga pengantarannya. Lalu setelah itu kita juga menganalisa sistem yang berjalan, yang kemudian setelah melakukan penganalisaan kita akan merekomendasikan sistem usulan yang didukung oleh software pembuat website. Dengan di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dipadukan dengan CSS, JavaScript, serta tambahan Bootstrap Framework.
Terus selanjutnya kita melakukan metode penelitian desain. Pada penelitian ini kita mendefinisikan perancangan desain sistem berkaitan halaman front-end antara user atau member dan back-end itu admin. Untuk menggambarkan secara sistem keseluruhan penulis menggunakan UML. Kita menggunakan UML. Yang selanjutnya ada code generation. Pada metode penelitian code generation ini kami akan menjelaskan listing atau kode-kode program yang dapat dimengerti oleh komputer. Serta kami juga menggunakan metode pemrograman terstruktur. Baik, untuk tahap selanjutnya ada testing. Pada tahap ini tuh kita melakukan pengujian program. Jadi apakah program tersebut sudah sesuai serta valid ataukah belum. Terus kita juga menggunakan metode black box testing. Nah, selanjutnya ada support, yaitu pada tahap paling akhir ini kita melakukan penjelasan pada perangkat keras hardware, yaitu pada laptop atau komputer, serta perangkat lainnya, serta pada perangkat lunaknya itu seperti pada sistem operasinya, lalu pada perangkat lainnya seperti XAMPP yang digunakan atau software yang lainnya yang mensupport program yang dibuat untuk jangka waktu yang lama pada saat kita melakukan metode penelitian. Nah, yang selanjutnya ada hasil dan analisa. Di sini kita menganalisa permasalahan dari CV Catering Berkah ini, yaitu hasil yang kita temukan adalah Catering Berkah merupakan perusahaan konvensional yang dimana melakukan transaksinya secara offline. Jadi, belum adanya akses media digital seperti pada website, yang dimana dengan adanya akses media ini dapat memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi atau pengorderan pada Catering Berkah. Terus masalah yang berikutnya itu, akses media promosi yang dilakukan oleh Catering Berkah ini masih sangat minim, yaitu hanya mengandalkan brosur yang disebar luaskan atau mereka merekomendasikan dari orang ke orang saja. Nah, dari masalah yang telah tadi ada, di sini kita menemukan pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama ini kita akan membuat sebuah program untuk pemasaran secara online sehingga dapat mempermudah pembeli atau customer untuk melakukan transaksi atau order. Terus yang kedua itu ada membantu jangkauan perluasan bidang pemasarannya, yang dimana dengan memanfaatkan media website ini dapat mempermudah pengaksesan informasi pemesanan kapanpun dan dimanapun mereka mengaksesnya nanti. Terus selanjutnya ini kita akan mengupgrade jangkauan perusahaan yang dimana tadinya Catering Berkah ini merupakan sebuah perusahaan konvensional. Sekarang kita upgrade menjadi semi digital yang dimana Catering Berkah ini bisa diakses dengan menggunakan website. Terus kita juga akan mengimplementasikan perancangan sistem berbasis website. Nah, yang berikutnya ini ada perancangan sistem. Yang dimana yang pertama ini ada perancangan UML. Di sini pada tahap perancangan UML ini yang pertama ada tahap use case diagram. Di sini itu ada use case diagram keseluruhan yang dimana ada aktornya itu ada pembeli dan admin. Di sini pembeli bisa melakukan sign up, terus mereka juga bisa melakukan login, terus mereka juga bisa melakukan daftar menu. Melihat daftar menu, mereka bisa melakukan pemesanan dan pembayaran. Lalu admin ini bisa melakukan login juga dan mereka bisa memproses pemesanan nantinya. Nah, tadi ada use case diagram keseluruhan, di sini ada use case diagram penjual atau admin. Di sini itu admin itu bisa melakukan login, lalu pada admin juga bisa melihat data paket menu, data kategori, data pembeli, data kurir, data pemesanan, data pembayaran, data pengantaran, dan laporan dari hasil yang sudah didata tersebut. Nah, untuk selanjutnya juga ada use case diagram dari pembeli. Di sini pembeli bisa melakukan sign up, terus login. Mereka juga bisa melihat menu, terus setelah melihat menu, mereka bisa memesan menu, terus cetak data pesanan, dan mereka melakukan proses pembayaran.
Nah, selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada activity diagram admin yang dimana activity diagram ini dimulai pada saat halaman login admin. Terus selanjutnya admin melakukan masukkan username dan password, terus mengirim data login. Nah, jika proses tersebut sukses, maka akan dilanjutkan ke proses masuk halaman admin. Namun pada saat proses login ini tidak sukses atau gagal, akan dikembalikan ke halaman login admin. Nah, setelah masuk, maka admin akan pilih data pemesanan, terus melakukan konfirmasi pemesanan, terus proses konfirmasi, dan menampilkan data pemesanan. Lalu jika semua itu selesai, admin akan melakukan proses logout di yang terakhir ini. Nah, di yang selanjutnya ini ada activity diagram pembeli atau member, dimulai dengan member melakukan pilih paket menu, terus jika mereka sudah login, mereka akan masuk ke keranjang pesanan. Jika mereka belum, mereka akan melakukan login, dan jika login tersebut gagal, maka mereka akan dikembalikan ke pilih paket menu. Nah, jika login itu sudah berhasil, maka mereka akan masuk ke keranjang pesanan, terus melanjutkan transaksi, melakukan simpanan pemesanan, lalu proses pemesanan tersebut akan diproses oleh web. Lalu setelah selesai, maka member akan mencetak bukti pemesanan, dan jika itu semua sudah selesai, maka akan logout. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada sequence login pembeli. Ada 1 pembeli dan 3 objek. Di sini pembeli pertama-tama pembeli masuk ke halaman pembeli. Di sini pembeli bisa pilih halaman pembeli dan akan masuk ke layar from login. Dan pembeli juga milih di layar from login, pilih from login dan akan masuk ke layar validasi. Pembeli akan memasukkan data. Jika datanya salah sebanyak 3 kali, maka pembeli akan dikembalikan ke layar from login. Jika pembeli masukkan datanya benar atau validasi, maka pembeli akan masuk ke layar login, dan login berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada sequence login admin. Di sini akan ada 1 pembeli dan 3 objek. Ada from login, validasi, dan login. Di sini pembeli akan masuk ke layar halaman pembeli, pilih halaman pembeli. Dan di sini juga pembeli bisa masuk ke from login dan pilih from login. Nah, di sini si pembeli ini bisa akan memasukkan datanya validasi. Dan si admin itu akan mengecek apakah datanya benar atau salah. Kalau salah selama 3 kali akan dikembalikan ke from login oleh admin. Dan jika benar datanya, si pembeli akan masuk ke layar atau objek login, dan di situ login berhasil. Nah, di sini ada sequence admin sistem informasi penjualan berbasis web CP Catering Berkah. Di sini itu ada 1 pembeli dan 5 objek. 1 objek login, menu, pilih menu, transaksi, dan kurir. Pertama-tama pembeli akan masuk ke layar sign up. Nah, setelah itu pembeli akan masuk ke layar login. Di sini pembeli akan memasukkan datanya atau ID dan paspornya. Ketika pembeli gagal memasukkan ID dan paspornya atau salah, pembeli akan terus mencoba masuk dengan ID dan paspor yang benar. Ketika pembeli sudah masukkan ID dan paspornya itu benar, maka si pembeli akan masuk ke layar menu. Nah, di sini di layar menu ini ada pembeli bisa cek pemesanan, cek pembayaran, data administrator, data pelanggan. Dan di sini pembeli bisa memesan dan membayar pesanan pembeli. Ketika sudah memilih cek pembayaran dan sudah memesan, si pembeli akan masuk ke layar pilih menu. Dan di sini itu si pembeli
akan menunggu proses pemesanan. Admin akan mengecek pembayaran pemesanannya. Nah, di sini ada layar transaksi dan layar kurir bila pengiriman kurir. Dan di sini pembeli akan menunggu pesanannya yang lagi diproses oleh admin. Nah, di sini ada sequence pembeli sistem informasi penjualan berbasis web CP catering berkah. Di sini ada 1 pembeli dan 4 objek. Di sini ada objek from login, pilih menu, checkout, dan pembayaran. Di sini pembeli pertama-tama akan masuk ke layar halaman utama. Di sini si pembeli akan pilih halaman pembeli, dan di sini ada setelah memilih halaman pembeli akan masukkan from login, ID, dan password. Ketika pembeli berhasil login, akan masuk ke pilih menu. Kalau gagal, si pembeli akan dikembalikan ke halaman utama setelah memasukkan ID dan password gagal sebanyak 3 kali. Setelah pembeli berhasil memasukkan ID dan password, si pembeli akan masuk ke layar pilih menu. Nah, di sini itu ada menu pilihan, dan si pembeli bisa memilih. Setelah memilih pilihan menu, si pembeli bisa ke layar checkout pesanan setelah memesan dan memilih barang yang dia mau. Nah, setelah di layar checkout, si pembeli akan masuk ke bayar pesanan, dan si pembeli juga bisa membatalkan bayar pesanan tersebut. Nah, di sini ada kelas diagram sistem informasi penjualan berbasis web CP catering berkah. Di sini itu ada kelas login, admin, sistem produk, pelanggan, dan sigap. Dalam kelas diagram tersebut dapat kita lihat bahwasannya antar kelas memiliki keterhubungan sesuai dengan kebutuhannya. Misal di sini ada sistem, produk, admin, dan pelanggan. Mereka itu saling berhubungan dan saling ketergantungan itu antar kelasnya. Nah, di sini ada deployment sistem informasi penjualan berbasis web CP catering berkah. Nah, di sini itu ada web server, DB server, personal komputer. Web server yang berisi website, dan DB server exam, MySQL, dan personal komputer, client, browser, PHP, dan HTML. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini ada user interface design, yang dimana ini merupakan desain untuk website kita nantinya yang akan dibuat. Di sini yang pertama adalah user interface design dari halaman utama atau tampilan pembeli. Nah, di sini tuh merupakan tampilan dari pembeli nantinya. Nah, di sini yang berikutnya adalah user interface dari login, yang dimana di sini nantinya ada button dari sign dan login. Lalu jika button tersebut diklik, maka akan diarahkan ke tampilan login, dan mereka akan mengisi data. Nah, selanjutnya di sini ada user interface design dari produk. Di sini sudah tercantum produk-produk yang CV catering berkah jual, yaitu ada kerupuk, paket 1, paket 2, paket 3, keripik balado. Di sini nantinya member atau pembeli akan memesan paket sesuai yang mereka ingin beli. Lalu selanjutnya ada form checkout, yang dimana setelah mereka melakukan pemesanan, maka mereka akan melakukan proses checkout. Di sini mereka akan memasukkan identitas sesuai dengan yang mereka berikan, karena proses pengisian identitas ini itu akan dilanjutkan ke proses pengiriman nanti oleh kurir. Nah, selanjutnya di sini ada user interface dari About Us, yang dimana di sini tuh penjelasan dari kita selaku pembuat laporan atau pembuat website ini. Nah, di sini juga di user interface design bagian About Us juga ada
kita sebagai anggota kelompok ini, di sini ada Adi Satrio, ada Anissa Saptriani, ada saya sendiri Bonita, dan ada Saprudi. Nah, untuk selanjutnya struktur database akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada struktur database. Nah, di sini yang pertama ada tabel admin. Database-nya itu DB Aquila dan tabelnya ini tabel admin. Nah, di sini atributnya ada user ID. User ID ini tipe datanya integer, terus panjang karakternya 11. Terus yang berikutnya ada atribut answer name. Tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Ada password, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Ada full name, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Ada user ID, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Tabel makanannya dari database underscore Aquila. Di situ bisa dilihat atribut, tipe data, panjang karakter, dan keterangan. Ada tipe datanya ada integer, ada varchar, ada panjang karakter ada 6, 54, 10, 9, 20, dan 250. Nah, di sini ada tabel pembeli. Di sini ada atribut, tipe data, dan panjang karakter. Atribut sini ada nomor dengan tipe data varchar, panjang karakternya 10, dan atribut tanggal headpem data, dan di sini ada user headpem, tipe datanya integer, panjang karakternya 11, dan di sini ada clear headpem, tipe datanya dingin dan panjang karakternya 4. Dan di sini ada cerpen headpem, tipe datanya dingin dan panjang karakternya 4. Dan di sini atributnya ada penerima headpem, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Dan di sini ada atribut alamat pem, tipe datanya teks. Dan di sini ada atribut kampung pem dan tipe datanya varchar, panjang karakternya 6. Dan di sini juga ada atribut kampung pem, ada kota pem, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Ya, ada atribut telepon, tipe datanya varchar, panjang karakternya 16, dan seterusnya sampai ada atribut STS pem, tipe varchar, dan panjang karakternya 1. Nah, di sini ada tabel user. Di sini ada atribut, tipe data, dan panjang karakter. Atributnya itu di sini ada kode user, tipe datanya varchar, panjang karakternya 10. Dan di sini juga ada atribut nama, tipe datanya varchar, panjang karakternya 25. Dan di sini juga ada atribut username, tipe datanya varchar, panjang karakternya 25. Ada atribut password, tipe datanya varchar, panjang karakternya 60. Dan di sini ada atribut password, tipe datanya varchar, panjang karakternya 25. Nah, di sini ada atribut level, tipe datanya varchar, dan panjang karakternya 20. Dan di sini juga ada atribut image dengan tipe data varchar, panjang karakternya 50. Nah, di sini ada tabel transaksi. Tabel transaksi tersebut ada atribut, tipe data, dan panjang karakter. Di sini atributnya itu ada ID transaksi, tipe datanya integer, dan panjang karakternya 11. Dan ini atributnya juga ada atribut nama, tipe data varchar, panjang karakternya 50. Dan di sini ada atribut username, tipe datanya varchar, dan panjang karakternya 50. Dan di sini juga ada atribut password, tipe datanya varchar, panjang karakternya 70. Dan di sini juga ada atribut email, ada tipe data varchar, dan panjang karakter 60, dan seterusnya sampai atribut bank dan tipe data varchar, panjang karakternya 60. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu demo program dari website yang telah kita rancang. Untuk demo program akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Satrio dengan PM 1910-1311-2001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana webnya berjalan dan bagaimana user untuk menggunakannya, serta menjelaskan source code atau sintaks-sintaks yang telah kami buat. Nah, di sini untuk sebelumnya kita hidupkan terlebih dahulu SMBP-nya. Klik start. Tunggu sampai Apache dan MySQL-nya ini hijau. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah siap digunakan.
Kita refresh karena tadi sudah dibuka ya localhost-nya. Untuk URL di sini ada localhost/toko_online/index.php. Nah, untuk sebelum menjelaskan si web ini berjalan dan bagaimana semestinya, maka baiknya saya menjelaskan source code atau sintaksnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buka file-file yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu index.php-nya dulu. Karena index.php ini hampir semua mempengaruhi semua dari kode yang telah dibuat. Nah, mulai dari autornya di sini kita pakai template dari W3 layout ya. Jadi di sini kami tinggal mengubah saja. Nah, untuk title-nya ini CP Berkah yang mana nanti akan muncul di ketika localhost itu dibuka atau diketik ya di sini. Nah, lanjut lagi, balik lagi ke source code-nya. Nah, jika di slide ke bawah, di sini ada animasi drop down serta probabilitas ke dropnya. Ketika di scroll ke bawah, di sini ada bacaan span, put and refresh serta CP Berkah. Nah, ini nanti ketika di run atau ketika dimunculkan di webnya itu, maka munculnya itu di sini, put and refresh CP Berkah. Nah, ini tuh source code-nya dari sini, div class w3 logo produk live. Nah, jika scroll ke bawah, di sini ada div class produk breadcrumb serta div class container. Nah, di sini kita memakai font Arial hidden serta di sini ada bacaan home, sistem informasi 15 web, ini market terbuka yang mana nanti ketika di run di sini. Nah, balik lagi scroll ke bawah. Di sini ada banyak icon bar serta toggle navigation ya. Di sini serta juga ada div class collapse navbar collapse yang mana di sini ada menampilkan untuk makanan dan login PHP. Nah, makanan dan login PHP serta home. Nah, di sini juga ada hola sobat berkah, selamat belanja di sobat berkah, yang mana nanti akan menampilkan di sini di bawah si banner ini, yang mana di sini juga ada di animasinya. Nah, balik lagi ke shortcode, di sini animasinya di sini kita pakai flag slider serta startnya function slider. Scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada beberapa produk kami yang akan ditampilkan ketika kami dibuka. Nah, di sini ada beberapa produk yang ditampilkan. Di sini ada kerupuk, paket 1, paket 2, paket 3, serta keripik balado. Nah, ini tuh serta ini juga 2021 CP Berkah desain by kelompok 8. Nah, harusnya nih kalau salah ya, bukan kelompok 8, kelompok 3, maaf, belum kami ralat juga. Dan beberapa icon bar, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, dan Dribbble. Nah, balik lagi ke source code, di sini ada produk kami. Nah, ini panggilan untuk dari si tabel koneksi dari database dari form barang order by BRID. Nah, apa yang telah dibuat yang tabelan sini maka sudah ada di PHP MyAdmin atau database yang telah dibuat. Ya, sambil menunggu. Baik lagi ke source code-nya, kita scroll ke bawah lagi. Sini juga ada detail makanan ya. Echo nomor berdata, barang, harga barang. Jadi untuk menampilkan harga barangnya itu kita sudah atur sedemikian rupa dari
database yang telah kami buat. Di sini juga kami ada footer juga. Di sini kita pakai Filepix, dan juga di sini ada di class footer grid button, itu kita pakai 2021 sebagai berkah desain by kelompok 3 ya. Maaf, ada kesalahan sedikit. Dan juga di sini ada beberapa icon atau href. Di sini ada Facebook, Twitter, Google, Instagram, Twitter yang mana tadi sudah dijelaskan, maka akan tampil seperti ini. Kita save dulu, tadi ada kesalahan. Kita F5, kita refresh. Ini sudah berubah ya, jadi nomor 3. Balik lagi ke source code. Nah, untuk mungkin kurang lebihnya seperti ini dari tampilan indeksnya. Kita balik lagi ke detail produk. Semuanya hampir sama sebenarnya, cuman ada beberapa part yang memang hanya di detail produk atau detail makanan saja yang ada. Misalkan saja kita di kontak ya, kontak aja. Nah, di kontak ini hampir semuanya sama seperti indeks ya, soalnya ketika diklik profile, nah ini tuh hampir sama gitu. Jadi home, makanan, login, sini ada food and beverage, fun, selamat datang di situ berkah. Nah, paling kita tambahkan beberapa about us, software pendukung, dan anggota kelompok. Nah, untuk codingannya sendiri, di sini ada seperti ini. Di class team, di class container, anggota kelompok, Adi Satrio, Anita Satriani, dan Boneka Pribrani, serta Asep Rudi. Selebihnya kita copy dari indeks PHP ini, kita taruh lagi di bawahnya. Seperti itu. Dan di sini koneksinya untuk koneksi ke DB hostnya kita localhost, DB user, root, DB pass, DB name-nya DB Akila. Seperti itu. Untuk ambil loginnya. Nah, tadi di sini tampil loginnya, login di sini, type input type, maka kita akan dipilihkan untuk ketik teks, username, serta sini juga ada password, yang mana kita juga harus membuat password kita. Di sini juga ada level dan juga di sini ada pilih akses, option, administrasi atau pelanggan, lalu submit. Kemudian apabila kita lupa password atau error, maka kalian php.error. Nah, semuanya bersama seperti indeks di PHP ya. Ini bagian bawahnya. Langsung saja ke bagaimana si web ini berjalan ya. Nah, untuk kita klik home, di sini beberapa animasi. Contohnya ini saya tadi yang sudah jelaskan. Di sini ada animasi Blackside. Nah, ini hanya manis saja. Jadi apa namanya? Sebenarnya kita menjual makanan. Yang ini hanya manis saja. Terus di sini juga ada langsung tampilkan produk kami. Di sini ada kerupuk, paket 1, paket 2, paket 3, serta lipstick balado. Nah, langsung aja misalkan saya ingin membeli sebuah produk, itu produk kerupuk. Nah, kerupuk sini di sini harganya 12.000, stoknya itu in stock, yang berarti itu stoknya itu ada. Satuan itu pieces, keterangannya itu keripik balado. Jadi kerupuknya itu keripik balado ya. Jadi lanjutnya misalkan kita check out. Nah, ketika check out ini kita akan tampilkan form check out, yang mana di sini ada nama, username, password, email, alamat,
kode pos, kota, nomor telepon, nomor rekening, dan bank. Nah, sebelum masuk ke checkout ini, baiknya login dulu ya. Ketika login sudah, maka saja sudah selesai. Masuk ke makanan. Nah, kita isi. Misalnya kita beli kerupuk. Nah, kita check out. Terus kita isi nama kita. Misalkan Andi Satrio ya, username-nya Andi, passwordnya terserah. Terus emailnya bisa dihubungin, alamatnya Karawang, nomor rekeningnya, banknya itu CB. Nah, ketika simpan data, maka ada tampilan kalau saya hasil transaksi. Kita klik OK. Nah, gimana nih seller untuk mengirim barang yang sudah dibeli si user tadi? Nah, untuk ngeceknya itu kita masuk ke table page management, kita masuk ke Java. Nah, di sini ada table transaksi ya, yang mana di sini banyak percobaan atau user-user yang sudah beli produk dari kerupuk tadi. Nah, ini yang paling bawah ini yang terakhir. Nah, ini kita bisa hubungin lalu konfirmasi apakah jadi produk tersebut dibeli atau tidak. Tuh, untuk lebihnya kinerjanya seperti itu. Nah, mungkin profil ya. Nah, di sini about us, berarti about us itu tentang menjelaskan apa visi misi atau jati diri si web ini. Jadi si Berkah itu menjual makanan yang berbasis online atau basis web untuk mempermudah mengelola barang seperti input data, mengubah data, dan mengupload data. Ini mungkin salah satu picture dari produk kita ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Supaya pendukungnya di sini kita pakai SAMP, web server, dan MySQL. Untuk web browser kita pakai Mozilla atau Chrome ini Internet Edge. Untuk text editor kita pakai Visual Code ya. Terus juga di sini frontend kita pakai template dari W3 layout dan binary admin. Scriptnya kita pakai PHP dan ini juga seperti mobile. Nah, karena ini tadi di menu profile, nah, lanjut aja kita langsung connect ke anggota kelompok, yang mana di sini ada Satrio, Anasetiani, Bonita Purni, dan Nasir Budi. Selebihnya untuk seperti ini dan ini semuanya sama seperti index to page. Maaf ada salahnya. Jadi, nah seperti ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena proses-proses yang tadi sudah selesai, maka di sini kami akan melaporkan kesimpulan dan saran dari hasil laporan yang telah kami buat. Pada kesimpulan, di sini kami menyimpulkan dengan adanya website CV Catering Berkah ini diharapkan nantinya tuh tercapai tujuan organisasi, yaitu kecepatan akses informasi dan keakuratan data terhadap CV Catering Berkah ini. Terus yang kedua itu dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan yang ada di CV Catering Berkah ini masih menggunakan metode konvensional, dan karena terciptanya web ini, maka CV Catering Berkah berkembang menjadi sebuah pengusaha yang menggunakan teknologi. Karena CV Catering Berkah ini dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, website CV Catering Berkah membantu promosi perusahaan penyedia nasi buk ini. Karena website dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, tanpa batas ruangan dan waktu, asalkan mereka itu terkoneksi kepada internet. Terus yang keempat itu ada website CV Catering Berkah, membantu pengolahan data karena adanya ruang khusus untuk member dan ruang administrator website. Nah, selanjutnya adalah saran pada saat pembuatan laporan ini itu, sarannya itu masih banyak program tampilan atau fitur yang perlu dikembangkan lagi oleh kami selaku penulis. Nah, di sini adalah daftar pustaka dari laporan kami yang telah kami buat.
Nah, untuk tahap selanjutnya sudah selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.